Selamat datang rekan-rekan investor. Oke, hari ini coba posisikan saya sebagai mentor saham Anda ya. Kita akan sama-sama membedah salah satu emiten yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di bursa kita, PT Indomobil Sukses Internasional, atau yang lebih kita kenal dengan kode sahamnya IMAS. Nah, ini dia pertanyaan besarnya, pertanyaan intinya yang harus kita jawab bersama. Apakah IMAS ini sebetulnya sebuah permata yang belum banyak orang lihat? Atau jangan-jangan ini malah sebuah jebakan, sebuah value trap? Karena jujur saja perusahaan ini tuh menyajikan sebuah paradoks yang menarik banget buat kita sebagai calon investor. Oke, mari kita gali lebih dalam soal paradoksnya. Jadi begini, di satu sisi kalau kita lihat grafiknya, harga saham IMAS ini lagi lesu, lagi tertekan. Tapi anehnya, di sisi lain, perusahaan ini justru lagi tancap gas, melakukan manuver yang super agresif dan jadi berita di mana-mana. Ekspansi gila-gilaan ke pasar mobil listrik alias EV. Kontras banget kan? Baiklah, biar adil, kita mulai dari sisi positifnya dulu. Kita coba pakai kacamata investor yang optimis, kita lihat argumen-argumen yang bikin mereka yakin banget sama masa depan IMAS yang serba listrik ini. Poin pertama yang bikin para bullish ini senyum-senyum adalah kemitraan strategis IMAS dengan GAC Aion. Nah, yang paling penting di sini, mereka itu membangun pabrik perakitan lokal. Kenapa ini penting banget? Di Indonesia, ini adalah langkah krusial. Bukan cuma biar harganya kompetitif, tapi juga untuk memenuhi aturan TKDN alias tingkat komponen dalam negeri dari pemerintah. Ini game changer loh. Dan momentumnya nggak berhenti di situ. Nggak cukup satu, mereka juga berhasil mengunci kesepakatan strategis lainnya. Kali ini untuk memproduksi sekaligus jadi distributor untuk raksasa EV asal Tiongkok lainnya, yaitu Leapmotor. Jadi mereka benar-benar serius mau menguasai pasar ya. Nah, ini yang menarik. Semua ini bukan cuma rencana di atas kertas atau omong kosong. Lihat angka ini. Ini bukti nyata. Di pameran IMMS kemarin, mereka berhasil dapat lebih dari 2.000 surat pemesanan kendaraan. Angka ini menunjukkan kalau pasarnya ada, permintaannya real, dan masyarakat itu antusias sama produk mereka. Tapi tunggu dulu. Sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh terlena sama cerita indahnya saja kan? Sekarang, ayo kita balik koinnya. Kita harus berani lihat sisi gelapnya. Kita lihat realitas keuangan perusahaan ini yang sayangnya menceritakan sebuah kisah yang jauh berbeda. Tabel ini, ini merangkum masalahnya dengan sangat jelas. Coba perhatikan, pendapatannya memang naik sih tipis 4%. Tapi lihat baris bawahnya. Laba bersihnya anjlok parah, minus 43,4%. Hampir separuh labanya hilang. Langsung muncul pertanyaan di kepala kita kan? Loh, kemana perginya semua keuntungan itu? Jawabannya ada di angka keramat ini. Inilah biang keladinya. Rasio utang terhadap modal alias debt to equity ratio IMAS itu mencapai 3,89 kali. Artinya apa? Gampangnya, utang perusahaan ini hampir 4 kali lipat lebih besar dari modalnya sendiri. Ini angka yang terus terang sangat-sangat tinggi dan berisiko. Nah, karena utangnya segunung itu, ya konsekuensinya mereka harus bayar bunga yang super besar. Hampir 2,6 triliun rupiah hanya untuk bayar bunga di tahun 2025. Beban bunga inilah yang memakan habis laba operasional yang susah payah mereka dapatkan. Jadi labanya ya habis buat bayar utang. Oke, setelah tahu sisi baik dan buruknya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, valuasi. Gimana sih cara pasar menilai perusahaan yang punya dua cerita yang bertolak belakang ini? Murah atau mahal? Dan disinilah dilema kita sebagai investor kelihatan jelas banget. Kalau kita lihat dari rasio PBV-nya di 0,25 kali, saham ini kelihatan murah banget. Harganya cuma 1/4 dari nilai buku asetnya. Tapi, begitu kita geser ke rasio PR-nya yang sampai 30,83 kali, saham ini mendadak kelihatan super mahal untuk setiap rupiah laba yang bisa dihasilkannya. Jadi bingung kan? Ini sebenarnya murah atau mahal sih? Nah, karena kekhawatiran soal beban utang raksasa tadi, nggak heran kalau saat ini konsensus para analis teknikal memberikan rekomendasi yang sangat tegas dan tanpa basa-basi, strong sell. Pasar jelas-jelas lagi khawatir dengan kesehatan finansial IMAS. Jadi, sebagai mentor Anda, tugas saya bukan untuk menyuruh Anda beli atau jual. Tentu tidak. Sebaliknya, yang akan saya berikan adalah ini, sebuah checklist daftar pantauan. Ini adalah hal-hal yang wajib Anda perhatikan kalau Anda tertarik dengan IMADAS. Oke, catat baik-baik ya. Ini watchlist Anda. Pertama, pantau terus soal TKDN 40%.
apakah mereka bisa penuhi syarat ini untuk dapat insentif? Kedua, dan ini sangat krusial, perhatikan apakah ada berita soal refinancing utang. Bisa nggak mereka dapat utang baru dengan bunga lebih murah? Ketiga, yang paling penting, 2.000-an pesanan tadi tuh jadi penjualan beneran nggak? Dan terakhir, perhatikan juga, apakah teknologi canggih kayak fast charging 800V itu benar-benar jadi pembeda di pasar nanti? Jawaban dari keempat pertanyaan ini yang akan menentukan cerita mana yang akan jadi kenyataan. Pada akhirnya, ini membawa kita kembali ke analogi mobil tadi. Bayangkan IMAX, ini mobil baru dengan mesin EV yang super kencang, bertenaga. Tapi, mesin itu dipasang di sasis yang keberatan beban, yaitu utang yang segunung. Nah, dengan risiko setinggi ini, pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah Anda berani untuk tancap gas? Keputusan ada di tangan Anda.